Kisah Inspirasi Iman. Hari ini, tanggal 16 September. 1. Santo Cornelius. Santo Cornelius terpilih sebagai paus pada tahun 251 selama masa penganiayaan Kaisar Decius. Tantangan pertamanya, selain ancaman yang selalu ada dari otoritas Romawi, adalah mengakhiri perpecahan yang dilakukan oleh saingannya, Antipaus Novatian yang pertama. Dia mengadakan sinode para uskup untuk mengukuhkan dia sebagai penerus sah Petrus. Kontroversi besar yang timbul akibat penganiayaan Decian adalah apakah gereja dapat mengampuni dan menerima kembali ke dalam gereja mereka yang telah murtad karena mati suci. Terhadap para uskup yang berpendapat bahwa gereja tidak dapat menerima kembali orang-orang murtad, dan mereka yang berpendapat bahwa mereka harus diterima kembali, tetapi tidak menuntut penebusan dosa yang berat dari orang yang bertobat, Cornelius memutuskan bahwa mereka harus diterima kembali, dan bersikeras agar mereka melakukan tindakan yang tidak pantas, melakukan penebusan dosa yang memadai. Pada tahun 253 Cornelius diasingkan oleh Kaisar Gallus, dan meninggal karena kesulitan yang dialaminya di pengasingan. Dia dihormati sebagai seorang martir. 2. Santo Ciprianus. Santo Ciprianus dari Kartago adalah yang terpenting kedua, setelah Santo Agustinus sebagai tokoh dan bapak gereja Afrika. Ia adalah teman dekat Paus Cornelius, dan yang mendukungnya melawan Antipaus Novatianus, dan dalam pandangannya mengenai masuknya kembali orang-orang murtad ke dalam gereja. Santo Ciprianus lahir dari keluarga kafir yang kaya sekitar tahun 190, dan dididik dalam bidang klasik dan retorika. Ia berpindah agama pada usia 56 tahun, ditahbiskan menjadi imam setahun kemudian, dan diangkat menjadi uskup 2 tahun setelahnya. Tulisan-tulisannya sangat penting, terutama risalahnya tentang kesatuan gereja Katolik, yang di dalamnya ia berpendapat bahwa persatuan didasarkan pada otoritas uskup, dan di antara para uskup, pada keutamaan tahta Roma. Dalam Kesatuan Gereja Katolik, Santo Ciprianus menulis, Anda tidak dapat memiliki Tuhan sebagai Bapa Anda, jika Anda tidak memiliki gereja sebagai ibu Anda. Tuhan itu esa dan Kristus adalah esa, dan gerejanya adalah satu adalah iman, dan satu adalah umat yang disatukan oleh keharmonisan ke dalam kesatuan tubuh yang kuat. Jika kita adalah ahli waris Kristus, marilah kita tinggal dalam damai sejahtera Kristus, jika kita adalah putra-putra Kristus. Ya Tuhan, marilah kita menjadi pecinta perdamaian. Selama penganiayaan Decian, Ciprianus menganggap lebih bijaksana untuk bersembunyi dan membimbing kawanannya, secara diam-diam daripada mencari mahkota kemartiran yang mulia, sebuah keputusan yang membuat dia diserang oleh musuh-musuhnya. Namun pada tanggal 14 September tahun 258, ia menjadi martir sewaktu masa penganiayaan Kaisar Valerian. Paus Santo Cornelius dan Santo Ciprianus, doakanlah kami. MAP TV Channel.